diceritakan sedikit sejarahnya, bagaimana kemudian itu terjadi, kemudian bagaimana proses dalam pemisahan itu, dan apa riak yang terjadi di masa-masa itu. Ya Pak, saya akan jawab yang seingat saya. Saya pada saat itu, jabatan saya pertama adalah pada saat reformasi bergejolak 98. Saya adalah koordinator staf ahli Kapolri. Jadi biasanya koordinator staf ahli Kapolri ini dianggap oleh Kapolri biasanya yang lebih ngerti dan dianggap pintar mungkin taruh di sana. Ya itu katanya gitu. Tapi ternyata saya menjabat di jabatan itu tidak terlalu lama. Sehingga waktu pas ini dipanggil Kapolri, Anda paling senior, Anda mengepalai tim kita rapat-rapat berturut-turut di Cilangkap, Mabes ABRI waktu itu. Tapi tidak lama kemudian, saya baru 2 bulan di Korps Ahli, saya pindah menjadi Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya lapor Kapolri, Pak, kalau bisa ini digantilah Pak sama Korps Ahli yang baru. Gubernur PT kan sama juga itu katanya kan. Jadi teruslah kami mulai rapat-rapat secara maraton. Dan hampir 1 minggu sekali kita rapat di Mabes ABRI. Di Cilangkap. Dengan tim yang lengkap semua. Waktu itu ada Pak Adang Darjatun yang sering jadi anggota. Ada beberapa jenderal yang juga sama kami. Dinas Hukum. Pokoknya yang ada hubungan sama pergantian. Jadi karena waktu itu rapat cukup maraton ya. Berturut-turut sehingga kita harus menjelaskan secara ilmiah Pak. Jadi kami juga berusaha, kita tidak mau emosional di sana. Kenapa kok polisi harus kembali ke ABRI? Yang sangat menarik adalah pada saat itu kami sempat menyelesaikan paper kami dan kita sempat disuruh expose di presiden waktu itu. Presidennya waktu itu kan masa transisi Pak Habibie Pak. Pak Habibie. Tapi waktu itu Menhankam Panglima ABRI-nya udah Pak Wiranto. Kita expose di Medan Merdeka Barat. Itu ya sebelum saya membuka itu, saya menyampaikan kepada Bapak Presiden waktu itu. Pak Presiden, kita dulu memang ada beberapa negara yang polisinya juga jadi militer. Termasuk di beberapa negara ASEAN. Tapi semua sudah kembali Pak ke habitatnya semua. Tinggal kita Pak, saya bilang kan. Jadi kalau kita lihat di negara di dunia ini, yang polisinya adalah militer, adalah tinggal Indonesia dan Myanmar, Pak. Saya bilang, masa kita lebih jelek dari Myanmar, Pak? Saya bilang. Nah itu agak tergugah juga Presiden. Ya oke, lanjut. Kita ini kan semua bagaimana, kenapa. Karena pada hakikatnya kan yang setahu kita, bahwa militer atau tentara itu adalah penegak kedaulatan. Jadi kalau ada kedaulatan kita terganggu, itu kita akan militer pasti turun. Sedangkan polisi ini adalah seorang penegak hukum yang memang harus berjalan dan juga sebagai pelayan masyarakat. Doktrinnya adalah to serve and protect, to serve and to protect. Sedang militer itu mereka itu hanya kalau perang itu kita membunuh atau dibunuh, to kill or to be killed. Jadi doktrin ini saja kita sudah berbeda, disatukan. Dan sekarang saya lihat ya kejadian ini kan sangat menyedihkan kalau kita lihat bagaimana Myanmar sekarang. Polisinya masih tetap militer. Jadi bagaimana mereka menghadapi rakyat-rakyat yang besar, ditembak semua. Dan terakhir ICC nih mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden Myanmar. Itu langsung ICC Pak. Jadi nggak main-main ini udah dianggap pelanggar HAM berat. Nah kita kan ya sebagai negara yang demokratis katanya kita harus mengikuti dunia-dunia yang memang harus demokratis juga dalam melindungi hak asasi manusia ini. Karena polisi itu jangan lupa berdirinya polisi itu ada 3 syarat yang harus yang biasanya di tiap negara melakukan itu dan melihat sistem polisi masing-masing. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan dan sistem politiknya. Itu pasti kan, karena pemerintahannya bagaimana. Yang kedua adalah sejarah kepolisian itu sendiri. Sejarah ini nggak bisa dihilangkan. Karena kalau dihilangkan dia nanti akan kembali kebiasaan-kebiasaan ini.
Dan ini yang terjadi di Jepang waktu kalah perang dipasangkan Amerika untuk mengikuti sistem kepolisian Amerika. Ternyata reformasi mereka kembali kepada polisi Jepang. Terus yang ketiga adalah yang ditakuti masyarakat, yang itu yang disebutkan keinginan masyarakat sendiri. Polisi itu seperti apa? Ini dibentukkan oleh masyarakat sendiri. Biasanya dalam bentuk undang-undang. Siapa undang-undang itu? Undang-undang dibentuk oleh rakyat. Rakyat itu siapa? Wakil-wakil rakyat. Jadi disinilah yang kita harapkan bahwa tiga ini tidak boleh. Kita selalu mengatakan, wah polisi Inggris hebat, polisi Amerika hebat. Nggak ada polisi yang hebat di dunia ini. Masing-masing negara mempunyai kekhasan sendiri-sendiri, termasuk polisi Indonesia. Karena kalau kita lihat sejarah masa lalu kita, bahwa 17 Agustus kita merdeka, sebelum itu PPPKI sudah menentukan bahwa polisi adalah penjaga ketertiban keamanan di Republik ini. Kemudian siapa yang menjaga begitu? Yang menjaga itu tetap polisi, tapi itu adalah polisi-polisi ex-Jepang. 17 September 45, Kepala Polisi Republik Indonesia dilantik. SS Sukanto dilantik. Jadi 17 September itu 45. Jadi mulai dari Agustus ke September ada 1 bulan vakum, tidak ada komandan. Nah, di sini kita kelihatan. Nah, itu berjalan langsung waktu 46 kan kita ada masih bergolak, ada relasi namanya waktu itu hubungan tidak bisa, ya kepala polisi pun tidak bisa bikin apa-apa. Keluarlah peraturan pemerintah tahun 46. Itu yang dikenal dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 46. Itu tanggalnya 25 Juni. Pas tanggal 25 Juni. Di sana disebutkan jabatan kepolisian yang sekarang dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jabatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri. Ini adalah peraturan pemerintah tahun 46. Sehingga penetapan ini berlaku, disebutkan lagi 1 Juli 46. Jadi 25 Juni mereka keluar, 1 Juli dinyatakan sebagai berlaku. Nah, hari inilah yang diperingati oleh polisi sebagai Hari Bayangkara. Orang bertanya, loh kok polisi baru berdirinya 46? Enggak, polisi udah ada dulu. Tapi sebagai kepolisian nasional dan kepolisian yang berdiri sendiri, langsung di bawah Perdana Menteri, itu adalah tahun 1 Juli 46.